Saya terkejut sekali ini dengan berita ini ya. Mudah-mudahan sih tidak benar. Tapi kalau tidak benar, kenapa berani anggota DPR RI sampai menyebut terang-terangan di forum sidang DPR RI rapat koordinasi antara anggota DPR RI dengan KPU. Anggota DPR RI dari Golkar ini bahkan sampai menyebut anggota KPU bergaya wah-wahan, kayak Don Juan, suka dugem, suka main wanita. Ini menurut saya penyebutan tuduhan yang sangat serius menurut saya. Kalau tidak dibuktikan ini bisa membunuh karakter anggota KPU ini. Saya baca saja ya informasinya. Anggota Komisi 2 DPR RI Golkar, Rizwan Tony, menyoroti gaya hidup anggota KPU yang gemar berfoya-foya. Rizwan mengusulkan agar anggaran untuk tahapan pemilu di 2025 dikecilkan. Ini kan tuduhan sangat serius. Berfoya-foya nggak ada istilah positif, konotasinya sangat buruk, sangat jelek berfoya-foya. Hanya persoalannya tuduhannya ini adalah apakah hanya sekedar dia melihat mungkin anggota KPU menggunakan mobil-mobil mewah, ataukah sedang menjalankan tugasnya sebagai anggota KPU yang membawai wilayah di seluruh Indonesia, atau apa nggak tahu nih. Kenapa berani menyebut berfoya-foya ini pemburuan karakter nih. Ini harus KPU harus menjawab ini nih. Kalau enggak ini bahaya nih. Seandainya benar pun harus disebutkan siapa anggota KPU yang dituduh foya-foya nih sama anggota DPR Golkar ini. Harus jelas dong disebut, udah berani nuduh foya-foya begitu. Hal itu disampaikan Rizwan dalam rapat kerja KPU dengan Komisi 2 di gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, hari Rabu 15 Mei. Mulanya ia mempertanyakan kinerja anggota KPU selama 4 tahun terakhir. 4 tahun ini ngapain aja mereka? Coba bayangkan itu. 4 tahun dengan anggaran yang ada sering bolak-balik Jakarta. Belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana, rapat sini. Loh, yang anggota DPR kok mempertanyakan anggota KPU sering bolak-balik Jakarta loh ya. Anggota KPU kan ada yang tempat tinggalnya, rumah aslinya nggak di Jakarta, bro. Kalau hanya melihat itu bolak-balik Jakarta, kenapa dibesar-besarin dipertanyakan? Ya jelas lah, masa di Jakarta terus, saya harus pulang ke rumahnya, nyampein keluarga. Ini kok nadanya kok ketus sekali loh, nggak enak banget didengar gitu loh. Ini kalau saya anggota KPU marah saya itu, lempar gelas ini. Dia sampai ngomong 4 tahun ini ngapain aja mereka loh. Apa nggak dengar, siapa nggak lihat sih kalian kemarin? Baru saja pemilu. Kok ngapain 4 tahun ini ngapain aja? Ini dari nadanya ini jangan nggak enak pak nih. Ini selalu anggota KPU dia tarik kayak tak pukul di tempat nih. Kurang ajar sih. 4 tahun ini ngapain aja mereka loh. Apa dapurmu nggak melihat, nggak ndeleng baru saja menyelesaikan tugas besar bangsa dan negara, menyelenggarakan pesta demokrasi, pemilu, pilpres. Itu kok bertanya ngapain aja mereka, serampang gue. Yakin jengkeli banget ini. Belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana, rapat sini. Jelas rapat anggota KPU. Duduk ndase kowe. Walaupun saya bukan anggota KPU, tapi dengan adanya begini ini jengkeli banget. Ini jelas anggota DPR RI kan harus mengkondisikan seluruh anggota KPU provinsi, KPU kabupaten, belum lagi di bawahnya. Belum lagi ada kasus-kasus yang harus dikunjungi. Jelas memerlukan rapat bolak-balik Jakarta. Oh, otakmu ke boleng. Lu kamu kan anggota DPR pasti tahu kan perlunya rapat bersama.
Anggota DPR pertanyaannya itu akan macul. Brengsek ya, urung apa-apa sih nggak emosi ya. Tiap minggu mereka kesini, oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini, untuk tahun 2025 tidak ada lagi pilkada, kita kecilkan aja ketua, jangan lagi mikir-mikir duluan. Ya kalau itu sih proporsional lah, sesuai kebutuhannya apa. Tiap minggu mereka kesini, terus kan duduk bayi nang kantor anggota KPU bagaimana? Siapa ini? Rizwan Wan, anggota KPU suruh di kantor duduk aja begitu. Oh, otak mungkin orang mikir gue ya. Oh, ada anggota KPU bolak-balik Jakarta, sering rapat sana rapat. Iya memang tugasnya anggota KPU kan mengkondisikan semua pihak, belum lagi memberikan sosialisasi ke sejumlah instansi atau pihak-pihak terkait. Rapat sana rapat sini dipersoalkan, kucruk gue. Suh aku. Ya lepas dari persoalan tuduhannya foya-foya atau apa enggak, tapi dari bahasanya ini sudah ngawur sekali. Argumentasi yang dibangun kalau itu kemudian disebut foya-foya. Ini akhirnya bukan apa-apa, kaget ini punya uang 56T. Itu kaget, akibatnya udah ada yang kayak Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Dugem harus membuktikan kamu loh, siapa yang dugem, di mana tempatnya. Bukan kita nggak dengar itu, pasti DKPP tahu. Nggak mungkin nggak tahu, belum lagi wanitanya. Serius banget nih, sambil menyebut wanitanya juga. Ini anggota KPU kalau saya tak tuntut ya, pencemaran apa, suruh buktiin. Dugem di mana, siapa yang dugem, main wanita siapa gitu ya. Belar-belar soal 56 triliun atau berapapun triliun, sesuai anggaran, sesuai kebutuhan. KPU seluruh Indonesia dengan berbagai macam tahapan yang ada dah sejak bertahun-tahun yang lalu. Lu ujar-ujar dolan apa kepriwe? Ya kalaupun misalkan harus menyewa jet, kalau memang itu kebutuhan untuk penyelenggaraan pemilu, untuk kesuksesan pemilu, ya apa salahnya? Kalau misalkan ke daerah harus mengunjungi wilayah jauh di Papua sana atau di luar Jawa yang lain, nggak mungkin pakai darat atau pakai pesawat bisnis umum yang lain. Kalau memang diperlukan harus cepat bolak-balik Papua, Jakarta dengan menyewa jet pribadi, apa salahnya? Oh itu demi kepentingan bangsa dan negara kok. Asem kan ya, jengkeli banget ya. Kanunya tendensius, ketus, menghina sekali loh. Bahasanya itu menghina sekali, seolah-olah anggota KPU tidak pernah menggunakan uang banyak, tidak pernah naik pesawat. Kurang ajar. Waduh, untung bukan saya yang anggota KPU-nya. Kalau saya anggota KPU yang lebar gelas itu orang itu. Betul. Bahasanya ngenaki banget sih, orang enak banget gitu. Nah iya. Orang rapat, anggota KPU rapat kok dipersoalkan. Tiap minggu ke sana ke sini kok dipersoalkan. Kenapa kok anggota KPU kok mendog banyak kantor apa kepriwe? Brengsek ini. Ya, persoalan tadi dia ngomong anggota KPU foya-foya, dugem wanita itu untuk urusannya internal, itu urusan lain ya. Kalau seandainya itu benar ya silakan dibuktikan, kalau tidak benar tuntut ya. Pencemaran nama baik ini. Ya, pencemaran nama baik ini udah dugem, main wanita juga. Astagfirullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.